Oke teman-teman pemilih, hari ini kita ketemu lagi dengan podcast KPU Pemalang. Bersama saya, depan saya ini ada narasumber yang bagus, namanya Pak Darsono. Pak Darsono ini sekilas saya kasih tahu gambaran profilnya. Beliau pernah kerja di Aceh selama 20 tahun. Beliau ini adalah pegawai Departemen Sosial zaman Orde Baru berarti Pak ya? Orde Baru. Terus kemudian tahun 2010 kembali ke Pemalang Pak ya? Iya. Dan kemudian pensiun di Pemalang. Beliau ini aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, misalkan Bina Akses, organisasi yang berkecimpung atau banyak dalam kegiatan teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel, kemudian jadi pembina atlet-atlet kalangan disabilitas di Pemalang juga, jadi sering mengirimkan atlet-atlet ke berbagai event olahraga. Pernah sampai SEA Games Pak ya? Apa PON? Asian Games di Filipina. Pernah ngirim atlet ke Asian Games di Filipina dan Singapura. Dan Singapura, itu keren sekali. Kemudian yang terakhir saya ketemu beliau itu karena beliau membantu KPU dalam kegiatan sosialisasi pemilu 2019 sama pemilihan Bupati Pemalang 2020. Jadi dia relawan demokrasi, jadi ikut bantu-bantu KPU ke desa-desa, menemui kalangan disabilitas, mengajak mereka untuk nyoblos di contohnya kayak gini nih. Nanti beliau biasanya bawa template itu adalah surat suara yang digunakan untuk kalangan tunanetra Pak ya? Iya. Jadi khusus dibikin KPU. Ini Pak Darsono, ini yang paling penting sebelum pengen tahu dulu Pak, kegiatan Pak Darsono selama ini nih. Setelah pensiun itu ngapain Pak? Sebelum kita ngomong pemilu Pak. Setelah pensiun nih Pak. Setelah pensiun. Ya. Tapi bukan pemilu. Iya, di luar pemilu. Ya kalau kegiatan saya di rumah karena pensiun ya saya berusaha apa adanya. Pertama ya jualan sembako, Gas tadi Pak ya. Gas dan alat-alat tulis untuk anak SD dan SMP, juga SMA. Iya. Dan sekarang ditambah lagi yaitu Ternak tadi. Jualan gas belum ya? Oh gas ya. Gas tabung 3 kg dan 12 kg. Kalau tadi peternak ayam sekarang terakhir. Peternak ayam, saya sudah berarti kurang lebih di 4 bulan ternak ayam joper. Joper itu singkatan dari Jawa Super. Kalau istri di rumah juga Pak. Istrinya ya. Pak Darsono kan ASN juga, PNS juga, Departemen Sosial. Iya. Kebetulan ya jodoh saya itu orang Aceh, jadi sana itu Gam itu ya gadis amat manis. Gitu. Sampai sekarang, jadi saya kawin tahun 1992. Ya, 92. Dan dikaruniai anak 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dan kebetulan alhamdulillah sudah kawin semua. Yang satu sekarang di Korem Bengkulu, tentara Pak ya, TNI. Dan yang satu lagi yang pertama itu yang di Puskesmas Pedurungan Semarang Timur. Jadi satu tentara TNI, satunya bidan. Itu keren sekali profilnya. Terus ini Pak Darsono kan dulu saya kenal aktif di Starasta Pak ya. Kan banyak orang belum tahu di Starasta itu apa, itu bisa dijelasin itu. Ya kalau di Starasta itu nama pewayangan itu. Pewayang yang kalau nggak salah saya itu pewayang buta tapi pandai sekali gitu kira-kira. Itu sebagai lambang untuk tunanetra yang ada di Tristarasta. Itu Tristarasta itu ganti nama itu sering. Dulu saya kenal saya itu
panti tunanetra. Pernah jadi panti tunanetra, Iya, namanya pernah jadi panti pelayanan sosial tunanetra. Itu yang di Sirandua ya, Iya, yang di Sirandua. itu yang ada banyak jasa pijit itu Pak. Iya. Oh. Itu. Jumlahnya berapa Pak di situ orangnya Pak? Sesuai dengan kedudukan kepala kantornya. Jadi di Sarasa kalau memang di Sarasa itu kelayannya 100, itu eselon 3 Pak. Dan itu untuk di Sarasa alhamdulillah eselon 3 dan kelayannya itu 100 orang. Iya. Itu enggak cuma dari Pemalang ya? Ya dulu malah pertama kali seluruh Indonesia. Oh di sini? Iya, di Pemalang. Lah itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa semua ada Pak? Laki, perempuan ada, dewasa, anak-anak muda, katakanlah relatif pemuda, muda lah ya, itu ada. Nah itu di Distarasa dilatih, diajari atau apa, sekolah atau gimana Pak? Iya, kalau di Sarasa itu panti sosial tunanetra itu ya tupoksinya adalah masase. Apa itu Pak? Yaitu mijit itu. Oh. Nah, itu masas itu kan. Oh iya. Masase kan. Masase. Dan yang kedua keterampilan. Apa contohnya Pak? Keterampilan membuat keset, ada instrukturnya, kebanyakan membuat keset. Oh. Itu, Itu apa? Untuk dijual Pak? ya pada dasarnya untuk dijual. Tapi kalau ada kunjungan ya bagi mereka beliau yang mengunjungi itu kebanyakan Beli. Iya, Berarti beli pijit akar itu. sama memijat itu sama itu keset. Iya, keset itu karya tangan lah ya. Iya. Itu, ya. Keterampilan kan. Ya keterampilan. Iya. Biasanya setelah itu lulus pulang ke daerah masing-masing atau gimana Pak? Iya. Biasanya itu pendidikan itu di situ 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau memang tunanetra itu menempuh pendidikan formal di SLB, SLB kan ada tingkat SD, SMP dan SLTA. Iya. Itu masing-masing umpamanya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA 3 tahun, berarti berapa itu? 12 tahun. Nah, setelah pendidikan pendidikan formal itu selesai, biasanya itu kembali lagi ke DRIS untuk mengikuti keterampilan. Nah, itu. Jadi istilah itu kalau di SLB itu murid-murid anak-anak asuh yang di Drista itu sekolah formalnya di SLB. Oh. Iya, formal di sana. Tidurnya di Distarasta. Di Distarasta. Sama keterampilan, keterampilan. belajar masjid. Nah, Tapi sekolah formalnya di SLB. SLB. Gedungnya berhadapan Pak ya? Berhadapan ya. Dan SLB itu ada 1-2 Pak, negeri 1 dan negeri 2. Oh. Kalau negeri 1 yang sebelah timur agak dekat jalan itu penyandang disabilitas sekarang itu yang C. C itu yang susah dididik kira-kira gitu lah. Hiperaktif atau gimana? Ya termasuk itu. Termasuk. Iya. Kalau yang di sana yang itu tunanetra dan cacat tubuh. Ada juga cacat tubuh. Tunadaksa dan tunanetra. Lah Pak Darsono balik-balik ke dua Kak? Bukan, kalau saya Drista saja ya? Iya. Itu aja. Ya karena ini Pak, dulu ketika saya sosialisasi tentang pemilu itu kan salah satunya adalah membuat template. Template itu adalah suara khusus untuk kalangan disabilitas. Itu saya minta tolong ke Pak Darsono untuk bikin. Nah, jadi waktu itu belum ada template-nya karena ini biasanya dikirim hari-hari jelang coblosan. Nah, sementara sosialisasi harus kita lakukan jauh hari, makanya kita bikin template. Jadi beliau bisa. Nah, ini sekarang kita masuk ke omongan pemilu nih Pak. Iya. Jadi saya punya data di data pemilu 2019 milik Pemalang. Itu penyandang disabilitas itu di Pemalang ya laki-lakinya itu 826, perempuannya itu 742, jumlahnya totalnya 1568, 1500-an. Tapi yang menggunakan hak pilihnya itu hanya 450 Pak dari laki-laki perempuan itu. Jadi nggak sampai 30%, sekitar 28%. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Pak Darsono nih yang berkecimpung di dunia kayak gitu tuh apa Pak persoalannya, kenapa banyak teman-teman disabilitas itu mencoblosnya itu minim, kenapa itu Pak?
Yang pertama karena tempatnya terlalu jauh. TPS-nya. Dan apalagi di desa-desa. Oh iya, di desa. Desa apalagi kalau musim hujan kan susah. Iya. Yang pakai kursi roda juga nggak bisa keluar. Yang pakai tunanetra juga harus ada yang mendampingi. Iya. Nah itu karena hujan, karena tempatnya agak jauh, mungkin agak segan segitu. Terus yang selanjutnya itu ada penyandang disabilitas, sebetulnya orangnya itu potensi, tapi karena orang tuanya misalnya itu jangan sampai keluar lah, kasihan ada apa, anak tunanetra kalau dibawa-bawa ke sana kan kasihan. Berarti faktor keluarga juga. Faktor keluarga itu juga dominan. Iya. Itu kasihan atau ada faktor yang bisa malu atau? Nah, yang intinya itu ya orang tua malu, wah anak kayak gitu kok bawa kemana? Ke TPS. Nah, seperti ada yang saya dekati untuk mengikuti olahraga, terus dia dijawab nggak usah loh Pak Darsono, soalnya di sana wong anak kayak gitu kok suruh lari-lari. Kalau saya dijawab itu temannya sudah banyak sekali seperti itu, ada yang mendampingi, tidak ibu nggak usah khawatir, dan segala sesuatu itu ditanggung, maunya akomodasi ya, itu ditanggung kami, tapi juga dia tidak boleh. Berarti karena faktor itu ya, karena keluarga. Ya. Faktor lain ada lagi nggak Pak? Faktor lain itu umumnya mau kurang penyuluhan, kurang sosialisasi, ya, kurang mendapatkan pengetahuan. Dan kami juga mendata seperti itu, ada yang di desa pelosok dan sebagainya itu agak susah. Karena apalagi Pemalang wilayahnya agak luas sekali. Luas ya kan. Ya bagi yang di dekat-dekat kota sih agak lumayan, tapi kalau memang yang jauh di desa-desa kan itu susah dijangkau ya. Untuk memilih itu mungkin ya agak cenderung kurang mengerti, bahkan tidak semangat. Yeah. Gitu, ya. Berarti tadi Pak, pertama adalah faktor jarak TPS-nya, apalagi yang TPS kalau musim hujan di daerahnya yang kursi roda atau yang tunanetra susah. Terus kemudian faktor keluarga Pak ya, orang tua ada yang malu, ada yang memang kasihan melihat anaknya harus jalan kaki misalkan, atau mungkin ada yang orang lain mengetawakan, karena kan tidak semua orang juga paham. Itu ada yang dipandang sebelah mata. Nah itu yang dari keluarga kan yang merasa iba, sehingga cenderung di rumah aja. Terus kurang sosialisasi juga Pak ya. Sosialisasi ya. Tapi kalau melihat dari contoh-contoh yang sudah berhasil di dunia luar ya, anak penyandang disabilitas tubuh yang jadi sarjana banyak, terus jadi nyusahu, jadi pengusaha juga banyak, jadi PNS juga banyak. Apalagi sekarang dengan adanya faktor olahraga, National Paralympic Committee itu bagi disabilitas yang punya atlet berprestasi ada bonus-bonus sendiri, bahkan untuk menjanjikan lah untuk kehidupan jenjang selanjutnya bagi mereka yang punya prestasi olahraga. Oke, itu nanti selanjutnya Pak. Sekarang saya tanya, ada nggak sih masukan buat KPU Pak? Yang tadi lihat faktor-faktor kenapa disabilitas banyak nyoblos. Masukan buat KPU apa Pak? Untuk pemilu 2024, masukannya Pak? Masukannya ya untuk pemilu 2024 kami harapkan untuk KPU anggaran terutama, anggaran untuk sosialisasi, dan kira-kira anggaran apa yang diutamakan, yang direalisasikan pada pemilu yang akan datang ini. Nah, itu. Khusus untuk kaum disabilitas. Iya, disabilitas. Terus ada anggaran khusus. Anggaran khusus ya. Terus yang selanjutnya ya kami mengharapkan tidak segan-segan lagi untuk memfasilitasi kebutuhan tentang khususnya tunanetra, dan bagi mereka yang pakai kursi roda ya tolong tempat biliknya ditempatkan yang TPS biliknya juga tidak bertingkat dan ya, gampang tidak becek umumnya kan, karena untuk melalui kursi roda dan tongkat itu kan susah kalau memang pakai yang bertingkat-tingkat itu. Berarti memang seharusnya kan memang di tiap TPS yang ada pemilih
disabilitasnya memang itu Pak ya, harus memperhatikan itu Pak Iya. ya. Jadi petugas TPS harus ngerti bahwa terutama di TPS-nya ada penyandang disabilitas, tunanetra, tunadaksa. Jadi mereka akhirnya kalau bikin TPS itu nggak ini apa namanya ya, nggak asal bikin, Iya. tapi memperhatikan biar tidak merepotkan teman-teman disabilitas. Dan untuk selanjutnya itu kami mohon kepada yang membidangi hal itu, terutama KPU, itu di tahun 2024 kami minta itu setiap TPS ada alat bantu coblos untuk tunanetra. Nah ini yang kayak gini tagline itu. alat bantu coblos Ya. teman-teman. Jadi Itu. harapannya ada di tiap TPS, TPS ada. yang ada di disabilitasnya. Ya, itu Pak. Oke Pak, teman-teman tadi udah dengar sekilas tentang harapan dari Pak Darsono, pegiat teman-teman disabilitas agar di pemilu 2024 ini teman-teman disabilitas itu bisa terfasilitasi dengan baik, terlayani yang baik sehingga mereka mudah menggunakan hak pilihnya dan nyaman. Nah sekarang kita bicara yang lebih lebar Pak. Sebenarnya di dunia disabilitas sekarang Pak, di Pemalang khususnya tadi cerita katanya kalau disabilitas dengan malu jadi atlet, bisa jadi PNS, dan itu gimana Pak biar masyarakat juga pada tahu. Pengalamannya Itu, pernah ke Pak. Asian Games itu kan keren. Ya, nah, ini melangkah tentang karir, terutama dengan prestasi. Saya mohon Bapak maupun Ibu, keluarga yang kebetulan mempunyai anak, saudara, tetangga yang mengalami disabilitas. Kalau dulu adalah cacat, sekarang adalah diganti sesuai dengan dulu, kalau nggak salah itu disetujui oleh Menteri Olahraga, itu adalah disabilitas. Nah, disabilitas ini kalau kita rumuskan adalah difabel dan disabilitas. Kalau difabel itu istilahnya itu bahasa Londo, Belanda, yang artinya itu orang itu mempunyai prestasi, mempunyai bakat dengan cara lain, berbeda. Nah, berbeda. Jadi mempunyai kemampuan, mempunyai prestasi dengan cara yang berbeda. Tapi kalau disabilitas itu orangnya. Jadi disabilitas itu istilahnya itu dis. Dis itu orang yang istilahnya itu orang yang tidak dipakai, orang dipakai di kebelakangkan disabilitas. Nah, situ kalau artinya seperti itu, disabilitas itu menyangkut dengan orangnya. Kalau difabel itu ya juga menyangkut semua penyandang disabilitas. Intinya seperti kalau disabel itu adalah dis, nah, kan? Disabilitas dis itu orang yang tidak berguna, tapi bapak-bapak dan ibu tidak pengaruh masalah istilah seperti itu, karena walaupun disabilitas punya pikiran yang cemerlang, Pak. Jadi istilah itu punya prestasi tapi dengan cara berbeda. Itu Jadi nggak usah minder Pak ya. Di sana tidak perlu. Apalagi sekarang ada istilah itu wadahnya, wadah prestasi wadah olahraga berprestasi yang namanya NPC, National Paralympic Committee. Dulu sebelum NPC nama itu BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat. Nah, sebelumnya YPOC, Yayasan Pembina Olahraga Cacat. Sudah, menurut saya itu setelah saya berkecimpung tentang hal organisasi olahraga sudah 3 kali. NPC, yang kedua BPOC, yang pertama adalah Yayasan Pembina Olahraga Cacat. Nah, itu Pak Darsono ngapain Pak di situ Pak biasanya di Pemalang ini? Kalau saya, kalau NPC ini sudah kira-kira sudah 4 periode, 20 tahun. 20 tahun. Untuk sebagai yang dituakan dalam bidang organisasi disabilitasan. Tapi karena dunia sekarang juga beralih, sekarang saya menjadi wakil ketua. Gitu, Terus ngapain Pak biasanya merekrut teman-teman disabilitas di Pemalang, dilatih jadi atlet atau gimana Pak? Gini, iya. Kalau memang menurutnya itu kami juga punya teman
yang di bawah ada apa namanya, misalnya itu cara menggerutu itu melalui apa namanya, getok tular. Tular siapa saja, bahkan sering saya utarakan umumnya ada apa pergumulan apa, sering saya sampaikan bahwa di Pemalang ada organisasi penyandang disabilitas, kalau dulu penyandang cacat gitu Pak. Ya intinya kami sama-sama bareng ayo olahraga. Dilatih? Iya dilatih. Ada pelatihnya khusus? Ada, kan ada bidangnya Pak. Ada bidang namanya bidang olahraga tenis meja, bidang olahraga bulu tangkis, bidang olahraga atletik. Itu membayar nggak Pak? Oh enggak, nggak bayar, tidak gratis. bayar, gratis, tidak dipungut sama sekali. Jadi kalau bahkan ikut PON, ikut bahkan itu kalau memang organisasi kami punya rezeki, punya apa itu syukur dikasih transportasi, bahkan makan, ya itulah gitu, transportasi sampai ke rumah ya ala kadarnya, namanya juga bantu untuk. Itu kan kata Pak tadi ada yang sudah pernah sampai SEA Games Pak ya, Singapura, di Filipina. Itu kemudian jadi apa Pak? Sekarang PNS. Oh jadi PNS. Iya. PNS namanya Kiswantoro. Orang mana itu Pak? Orang Sekuang asli Tuan, sekarang di Beji. Tapi karena sudah PNS sehingga sekarang kurang aktif dalam bidang olahraga. Oh jadi itu teman-teman buat informasi. Jadi kalau punya bahkan ada satu lagi Pak, yang di Jeraka juga ada, namanya itu sampai itu cacatnya disabilitas tangan putus itu. Kemarin malah di ikut para game, bahkan Asian Game. Atlet itu Pak, atletik Pak? Bukan atlet, tenis meja. Oh tenis meja. Iya. Kemarin saya itu di mana ya? Pokoknya di Asian Game ya, dapat medali perak. Sudah 2 berarti. Perak 2, perak, tapi double. Sehingga dapat medali. Terus bukan saya pamer tidak, orangnya juga ada. Sekarang diangkat PNS di Pemalang. Di Jakarta. Oh di Jakarta malah. Iya, Jakarta. Terus dapat mobil. Terus dibuatkan rumah dari Menteri Olahraga. Oh, oke teman-teman, ini informasi aja buat teman-teman. Kalau ada keluarga yang disabilitas atau difabel bisa menghubungi Pak Darsono. Nanti kalau tertarik jadi atlet Pak ya, tenis meja, atletik atau minton ada minton Pak? Ada. Jadi nanti dilatih gratis, dibiayai, kemudian kalau berprestasi bisa ikut SEA Games, Asian Games, PON itu udah biasa Pak ya, dan punya kehidupan lebih baik dengan prestasi itu. Oke Pak Darsono, terima kasih banget Pak sudah ngobrol tentang ini. Moga-moga nanti kontennya bermanfaat, bisa dibaca. Karena ini kan kita ngomongin pemilu juga, kita ngomongin tentang dunia Pak Darsono juga. Karena saya senang kalau Pak Darsono itu tiap pagi saya sering lihat pakai sepeda Pak ya. Pakai sepeda, pakai motor, terus Pak Darsono juga bisa mijit Pak ya. Bisa belajar. Iya, jadi beliau ini pintar mijit juga. Saya pernah dilihatin sih. Jadi apa namanya, teknik-teknik memijit dia bisa karena sering di Starasta, jadi sering melatih teman-teman tunanetra berarti Pak ya untuk belajar mijit. Jadi ini juga lagi sibuk juga melihara ayam katanya. Ya, jadi pokoknya asik. Nanti kalau ketemu, rumahnya di mana Pak? Di Perumahan Sirandu Permai. Perumahan Sirandu Permai. Jadi kalau biasanya pakai sepeda, saya lihat sepeda ontel yang harganya berapa sih Pak? Murah, 5 juta. Jadi sepedanya itu harganya 5.500.000, nggak main-main. Oke teman-teman, terima kasih Pak Darsono, semoga kontennya bermanfaat. Amin. Nanti kita ketemu di 2024 Pak, pemilu 2024. Nanti kalau ada relawan demokrasi Pak Darsono bisa ikut lagi, jadi bisa bantu KPU untuk sosialisasi ke teman-teman penyandang disabilitas. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi.